Shalom. Renungan kali ini berjudul Yesus Kristus membatalkan pekerjaan iblis atau Satan oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita membahas tema Yesus sebagai manusia kedua dan pemimpin umat yang baru. Kita membaca dalam kitab suci, Yesus menjadi Adam terakhir yang menanggung semua kesalahan, penghukuman, dan kutukan atas umat keturunan Adam, memeteraikan mereka dengan kematiannya, dikuburkan dan dibangkitkan kembali dari kematian untuk menjadi manusia kedua dan pemimpin umat yang baru. Semua yang dipersatukan dengan Kristus melalui iman dalam kematiannya, dikuburkan dan dibangkitkan, mengalami pembaruan atau regenerasi atau dilahirkan kembali. Dengan cara ini, mereka menjadi anggota dari umat manusia yang baru. Mereka menjadi anggota tubuh Kristus. Yesus adalah kepala, awal dari kebangkitan atas kematian. Mereka yang dipersatukan dengannya oleh iman sesuai Injil menjadi anggota tubuh Kristus dan menjadi anggota dari umat manusia yang baru. Kita melihat tujuan utama Allah bagi umat manusia yang baru adalah untuk memenuhi rencana-rencananya yang telah gagal dipenuhi oleh Adam karena ketidaktaatan dan pemberontakan. Pertama, sehubungan dengan cara penciptaan. Adam diciptakan melalui hembusan nafas Allah. Demikian pula umat manusia yang baru diciptakan ketika setiap orang mengalami regenerasi atau lahir baru oleh hembusan roh dari Tuhan Yesus Kristus. Kedua, kodrat Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau peta dan teladan Allah. Dalam ciptaan yang baru, gambar dan rupa Allah direstorasi melalui pekerjaan Roh Kudus dengan membawa gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus ke dalam diri kita. Ketiga, tujuan Allah bagi Adam adalah untuk melaksanakan otoritas diberikan Allah untuk menguasai seluruh bumi. Demikian pula bagi umat manusia yang baru, rencana Allah agar kita menjadi duta perwakilan resmi surga, membawa berita surga dan melaksanakan otoritas surgawi dengan semua otoritas pemerintahan surga di belakang kita. Yesus berkata, "Semua otoritas sudah diberikan padaku. Oleh karena itu pergilah dan laksanakanlah atau gunakanlah otoritas itu." Keempat, Adam diciptakan untuk memiliki kemitraan dengan Allah. Dia bukan budak, tetapi dia dalam persekutuan dengan Allah. Ia bekerja sama untuk memenuhi rencana-rencana pekerjaan Allah. Demikian pula dalam ciptaan yang baru, Yesus berkata, "Aku tidak menyebut engkau budak lagi, aku menyebut engkau sahabat." Paulus berkata, "Kita kawan sekerja Allah dan pengurus rumah tangga Allah." Dalam penciptaan pertama, diberikannya seorang pendamping bagi Adam yang terjadi secara unik. Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Ini dapat disamakan dengan diberikannya gereja sebagai pengantin bagi Tuhan Yesus Kristus. Seperti Hawa diserahkan kepada Adam, begitu pula gereja akan diserahkan kepada Kristus. Ketika Adam tidur, Hawa diambil keluar dari tubuhnya. Ketika Yesus tidur dalam kubur, gereja dibawa keluar melalui pengorbanan kematiannya sebagai gantinya. Kita melihat semua ini disimpulkan dalam pernyataan yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 20 ayat 21. "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kita berada di bumi untuk memiliki hubungan dengan Kristus, sama seperti Kristus dengan Bapanya waktu ia berada di bumi. Kristus dalam persekutuan dengan Bapa. Kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Kita hidup untuk melakukan kehendak Kristus. Kata-kata dan pekerjaan-pekerjaan Kristus datang dari Bapa. Kata-kata dan pekerjaan-pekerjaan orang percaya datang dari Kristus. Kristus mengungkapkan Bapa kepada dunia. Orang percaya harus mengungkapkan Kristus kepada dunia.
Persamaan itu betul-betul tepat. Mari kita lanjutkan dan pertimbangkan lebih jauh rencana Allah bagi umat manusia yang baru. Sesudah kita katakan sebelumnya, untuk melakukan rencana Allah yang Adam gagal lakukan. Kedua, tujuan Allah bagi umat manusia yang baru adalah untuk membalikkan akibat-akibat yang dihasilkan oleh kejatuhan Adam. Ini yang akan kita dalami. Bagaimana ciptaan yang baru, umat manusia yang baru di bawah Allah diarahkan untuk membalikkan atau membatalkan akibat-akibat yang dihasilkan oleh kejatuhan Adam. Satu ayat yang menyinggung hal ini ada dalam bagian kedua dari 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat jelas. Alasan Yesus dimanifestasikan dalam bentuk manusia. Dia datang ke dunia untuk menghancurkan atau membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kata yang diterjemahkan dengan membinasakan itu memiliki arti harfiah, melepaskan. Jadi Yesus datang untuk membatalkan atau membalikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan iblis. Kita akan menghubungkan ini dengan akibat-akibat dari kejatuhan Adam. Kita akan melihat bagaimana melalui Yesus Kristus umat manusia yang baru membatalkan atau membalikan akibat-akibat kejatuhan Adam. Pertama, akibat kejatuhan Adam, ada perubahan dalam kodrat Adam. Kata kunci untuk menggambarkan perubahan ini adalah korup atau rusak. Adam menjadi korup secara spiritual dan fisik. Sekarang akibat dari kematian dan kebangkitan Kristus, kodrat baru diciptakan dalam diri orang percaya yang membatalkan atau membalikan kerusakan yang diakibatkan oleh kejatuhan Adam. Dalam Kolose 3 ayat 9-10, Paulus berkata tentang orang-orang percaya, "Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya." Terjemahan alternatif adalah diperbaharui terus-menerus, yang adalah kata kerja yang sedang berlangsung sekarang. Suatu proses diperbaharui yang sedang berlangsung untuk mengakui penciptanya. Kata itu bukan hanya berarti mengetahui, tetapi mengakui penciptanya untuk memproduksi gambar penciptanya atau Khaliknya. Jadi ini yang berlangsung dalam ciptaan baru, dalam diri setiap dari kita secara individu. Kita diperbaharui, dibawa kembali ke dalam pengetahuan dan pengakuan pada penciptanya, begitu rupa sehingga gambar penciptanya direproduksi di dalam diri kita. Lihatlah pemikiran yang sangat indah dalam proses penciptaan pertama. Allah tidak beristirahat sampai ia sudah memproduksi gambar dan rupanya dalam ciptaannya. Ia beristirahat di hari ke-7. Namun di hari ke-6, ia membawa sesuatu yang mereproduksi gambarnya sendiri. Dalam penciptaan umat manusia yang baru, Allah tidak beristirahat sampai ia sudah mereproduksi gambar dan rupanya dalam diri orang percaya. Ini lebih lengkap dinyatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kalimat dalam 2 Petrus 1, ini lebih lengkap dinyatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Kalimat dalam 2 Petrus 1 sangat panjang dan mengandung banyak kata-kata penuh kuasa. Kita mulai dari ayat 2 agar mendapat kalimat yang lengkap, dan kita akan menganalisa singkat apa yang Petrus katakan pada kita dalam ayat 3 dan 4. Salah satu pernyataan yang paling mencengangkan dalam kitab suci. Petrus memulai dalam ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Perhatikan bahwa kasih karunia atau diperbaharui datang melalui pengetahuan atau pengakuan akan Allah dan akan Yesus. Ini adalah satu dari pemikiran-pemikiran penting dari ciptaan baru. Kasih karunia atau diperbaharui datang sementara kita masuk ke dalam pengetahuan dan pengakuan akan Allah
dan akan Yesus. Lalu Petrus melanjutkan ayat 3 dan 4, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita bisa mengikuti pernyataan berturut-turut pada awal bagian pertama dari ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, bukan akan memberi kita, tetapi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dalam ciptaan baru. Setiap persediaan atau perbekalan dan perlengkapan sudah dibuat seperti pada waktu dalam ciptaan lama. Ketika Allah membawa Adam ke dalam dunia, Ia tidak perlu mencari tempat tinggal untuk menaruh dia atau hal-hal bagaimana memberinya makan atau apapun. Segala sesuatunya sempurna. Adam dibawa ke dalam sebuah ciptaan sempurna, di mana setiap kebutuhan sudah dapat diketahui dan dipenuhi. Ini sama tepat dalam ciptaan baru dalam Kristus. Ketika kita diciptakan baru dalam Kristus, kita ditempatkan ke dalam persediaan yang lengkap dan sempurna. Tidak ada pikiran kedua setelahnya. Allah tidak perlu berpikir mengenai apapun. Dia tidak harus berkata, "Aku mengabaikan atau melupakan beberapa persediaan lain." Semua persediaan yang kita akan butuhkan sekarang dan dalam kekekalan sudah disediakan untuk kita dalam Kristus. Mari kita membaca kata-kata itu lagi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ini kehidupan spiritual, kehidupan fisik, kehidupan dalam dunia ini, kehidupan dan dunia yang akan datang. Segalanya sudah diberikan kepada kita dalam Kristus. Kita melihat banyak orang menaikkan doa yang Allah tidak dapat jawab karena mereka minta Allah untuk memberi mereka sesuatu yang Allah sudah berikan kepada mereka. Allah tidak dapat menjawab jenis doa seperti ini karena Ia sudah menciptakan dalam kita. Seringkali kita mendengar orang-orang Kristen memohon sesuatu yang mereka ingin Allah berikan kepada mereka. Allah berkata, "Aku sudah berikan padamu, sudah milikmu dalam Kristus." Ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Bagaimana Ia sudah menganugerahkan segala sesuatu kepada kita? Melalui pengenalan kita akan Dia atau Yesus Kristus, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Segala sesuatu terkandung dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bagaimana semua hal-hal itu dibuat tersedia bagi kita? Ini ada pada awal ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Persediaan ada dalam janji-janji Allah. Segala sesuatu yang kita butuhkan selamanya sudah termasuk dalam janji-janji firman Allah. Jika kita mempelajari firman Allah dan berpegang pada janji-janjinya, segala sesuatu yang kita butuhkan terkandung di sana. Kita sering membuat perbandingan. Dalam perjanjian lama, di bawah seorang pemimpin bernama Yosua, Allah membawa umatnya memasuki tanah yang dijanjikan. Dalam perjanjian baru, di bawah seorang pemimpin bernama Yesus, yang dalam Ibrani adalah sama dengan Yosua, Allah membawa umatnya memasuki sebuah negeri dengan janji-janji. Perbedaannya dalam perjanjian lama, tanah yang dijanjikan, dalam perjanjian baru, tanah dengan janji-janji. Allah berkata, tanah yang baik. Apapun yang mereka butuhkan adalah jawaban mereka. Tanah penuh dengan susu dan madu, minum air hujan dari surga.
aku tidak perlu menyediakan apapun lagi. Semua ada di situ. Mereka tidak bekerja untuk itu. Mereka tidak menggali sumur. Mereka tidak menanam anggur. Mereka tidak menanam zaitun. Namun, semua itu ada di sana. Semua yang mereka perlu lakukan adalah memasuki dan memilikinya. Sama tepat dalam Kristus, Allah berkata, "Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Semua ada di sana, dalam janji-janji. Masuklah dan milikilah semua." Perhatikan, hasil dan memiliki janji-janji sejalan dengan pembelajaran kita. Bagian kedua dari ayat 4, supaya olehnya. Olehnya adalah janji-janji. Kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ilahi berarti Allah. Kamu menjadi bagian dari kodrat Allah sendiri dengan menghasilkan apa? Luput dari kodrat korup yang ada di dunia melalui hawa nafsu duniawi. Perhatikan kata korup. Dilepaskan atau dibatalkan dari kerusakan karena kejatuhan Adam yang menjadikan manusia korup secara spiritual dan fisik. Apa yang dilakukan oleh penebusan Kristus? Membebaskan kita dari keadaan korup dan menjadikan kita bagian dari kodrat Allah sendiri. Ini melalui jalan yang Allah sediakan, yang ada dalam pengenalan akan Yesus Kristus, yang disediakan dengan janji-janji firman Allah dan Kristus, yang ilahi menjadi juga manusia agar orang percaya sebagai manusia bisa menjadi juga ilahi. Pertukaran yang terjadi, Yesus mengambil kejahatan yang ada dalam diri umat manusia agar orang percaya dapat menerima kebaikan yang ada dalam Yesus. Aspek lain dari pertukaran itu, Yesus yang adalah ilahi menjadi manusia. Ia tidak berhenti menjadi ilahi, tetapi ia menjadi manusia agar orang percaya sebagai manusia bisa juga menjadi ilahi. Kita tidak berhenti menjadi manusia, tetapi kita menjadi ilahi. Kita menjadi bagian dari kodrat ilahi. Bagaimana bisa kita mencapainya melalui firman Allah? Karena firman Allah adalah benih yang tidak korup atau rusak. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sementara kita mengambil benih yang tidak korup, yaitu firman Allah, ke dalam hidup kita, kita mereproduksi kodrat yang tidak korup. Dan karena itu kita luput dari keadaan korup yang ada dalam dunia, yang dipenuhi hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Akibat kedua dari kejatuhan Adam adalah iblis merebut dan merampas kuasa yang Allah sudah berikan kepada Adam. Akibat dari penebusan Kristus, otoritas yang direbut iblis dari Adam direstorasi kepada Kristus, dan dalam Kristus dapat dimiliki oleh umat manusia yang baru. Pemikiran kuncinya di sini adalah kata otoritas atau kuasa. Satu dari konsep besar kitab suci, Matius 28 ayat 18-20, sesudah kebangkitannya, dekat dengan pengangkatannya ke surga, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang pemberian otoritas atas surga dan bumi kepadanya. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sebelum penyalibannya, ia menyebut iblis penguasa dunia, dan waktu ia dicobai di padang belantara, iblis memperlihatkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia dan berkata, "Semua otoritas ini aku berikan kepadamu, karena ini adalah hakku." Namun akibat dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, otoritas itu diambil dari iblis dan diserahkan pada Tuhan Yesus Kristus, karena ia telah menebus kesalahan dari umat manusia keturunan Adam, dan memungkinkan bagi Allah untuk melakukan peralihan ini tanpa kompromi kebenarannya. Jadi ini satu dari pewahyuan-pewahyuan besar akibat dari kematian dan kebangkitan Yesus. Segala otoritas di surga dan di bumi sekarang telah diberikan padanya. Dan apa tindak lanjutnya? Murid-muridnya diminta untuk melaksanakannya. "Pergilah, kamu harus melaksanakan otoritasku."
Aku sudah memperoleh otoritas, tetapi aku pergi kembali ke surga. Otoritasku akan dilaksanakan di bumi oleh kamu yang adalah wakilku sebagai orang-orang percaya di dalam aku. Mari kita lihat aspek-aspek lain dari pernyataan ini tentang otoritas. Efesus 1 ayat 20-23 menyebutkan, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Pernyataan-pernyataan yang sama mengenai ditinggikannya Yesus ada dalam Filipi pasal 2 dan 1 Petrus pasal 3 sebagai referensi. Mari kita lanjutkan konsep pemikiran ini. Kristus sebagai kepala yang ditinggikan di sebelah kanan Bapa jauh lebih tinggi dari pemerintah dan penguasa dan kerajaan. Mari kita juga lihat di mana kita sebagai orang percaya dalam Kristus berada dalam gambaran Kristus yang ditinggikan ini. Dalam Efesus pasal 2, kita temukan bahwa sebagai orang percaya, kita diidentifikasikan dengan Kristus dalam setiap fase ditinggikannya, dia sampai ke surga. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 5 dan 6, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Perhatikan, pengidentifikasian kita tidak berhenti ketika kita dihidupkan bersama-sama Kristus. Tidak berhenti ketika kita dibangkitkan dari kematian, tetapi berlangsung terus sampai ke takhta di surga. Yesus turun untuk dikubur dan pembaptisan. Sesudah itu, kita yang hidup dalam Kristus dibangkitkan dari lubang kubur dan mendapatkan tempat bersama-sama dengan Dia di takhta surga. Lihat dua ayat di atas yang berhubungan dengan gambaran ditinggikannya kita dalam Kristus ini. Dalam Efesus 2 ayat 1 disebutkan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Allah menjaga jalan menuju takhta surga. Jalan menuju surga bukanlah pintu yang terbuka lebar. Dan itu terkait dengan penyaliban, dikubur, dan kebangkitan. Mereka yang tidak bersedia disalibkan bersama Kristus dan dikubur bersama Kristus tidak memiliki hak untuk masuk ke dalam takhta surga. Kodrat manusia lama Adam tidak memiliki tempat di takhta surga. Dunia akan menjadi kacau balau jika manusia lama Adam dapat naik ke takhta surga. Alam semesta akan disintegrasi jika manusia lama Adam dapat naik ke takhta surga. Kita melihat manusia lama Adam tidak memiliki tempat di takhta surga. Harus ada proses disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan, baru kita memenuhi syarat untuk masuk. Tetapi bukan sebelum itu. Mari kita lihat dua ayat lagi yang membahas otoritas dan ditinggikannya kita dalam Kristus. Roma 5 ayat 17. Bagian kedua dari Roma 5 adalah fase-fase perbandingan antara Adam pertama dan Adam terakhir. Perbandingan yang dijelaskan dan dielaborasi secara penuh, dibutuhkan seseorang yang logis untuk mengaplikasikan setiap fase dari perbandingan ini. Dalam Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan, kasih karunia, dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini bukan terjadi dalam dispensasi yang akan datang. Ini berlaku sekarang. Kita memerintah dalam hidup bersama Yesus Kristus. Perhatikan perbedaan kontras antara iblis dan Yesus. Iblis pribadi yang lalim. Ia memerintah atas setiap orang. Ia menaklukkan setiap orang. Hanya ada satu kehendak, dan itu kehendak iblis.
Namun ketika Yesus datang untuk membatalkan, melepaskan, dan membalikan pekerjaan iblis, tindakan itu memungkinkan bagi kita untuk luput dan ditinggikan bersama dengan Dia. Ia mengundang kita untuk memerintah dengannya. Kita berbagi takhta dengannya. Perhatikan perbedaan kontras antara kodrat iblis dan kodrat Allah. Iblis tidak akan berbagi apapun dengan siapa saja. Allah rindu untuk membagi segalanya dengan setiap orang yang percaya dan memenuhi syarat. Kita memerintah sebagai raja dalam hidup oleh Tuhan Yesus Kristus, Adam terakhir. Dalam Wahyu 1 ayat 5 dan 6 dan pasal 5 ayat 10, kita memiliki pernyataan-pernyataan. Ini bagian salam pembukaan Yohanes kepada ketujuh gereja. Kita mulai dari akhir ayat 5. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Inti pemikirannya adalah kita memiliki dua fungsi dalam Kristus, untuk memerintah sebagai raja-raja dan untuk melayani sebagai imam-imam. Ini dilakukan melalui satu hal, darah Yesus. Seorang percaya menjadi seorang imam melalui darah Yesus. Dalam satu detik, melalui darahnya, kita dibuat menjadi kedua-duanya, menjadi raja-raja dan juga imam-imam. Raja-raja untuk memerintah dan imam-imam untuk menaikkan persembahan dan menjadi perantara. Tiga pelayanan utama orang yang percaya dalam Kristus, yakni memerintah, menaikkan persembahan, dan menjadi perantara. Dalam Wahyu 5 ayat 10, kita menemukan pernyataan yang sama. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kita membaca dalam Wahyu 5 ayat 9. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Perhatikan, semua berdasarkan penebusan dengan darah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka sekali lagi menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Suatu kombinasi raja dan imam. Ini sangat penting karena kembali pada kenyataan bahwa Yesus adalah imam besar sesudah Melkisedek, yang secara khusus ditekankan dalam Ibrani pasal 7 dan 8, karena di bawah hukum Musa, imam dan raja dipisahkan. Gelar raja diberikan kepada suku Yehuda dan gelar imam kepada suku Lewi. Namun aturan yang dikeluarkan Allah ini hanya bersifat sementara. Ketika Yesus menjadi imam besar, gelar raja dan gelar imam direstorasi dalam satu orang. Melkisedek adalah imam besar yang awal. Kita dapat menemukan dalam Kejadian pasal 14. Sebelum hukum Musa disebut dan dibicarakan, Melkisedek adalah imam besar. Ia disebut imam Allah. Dan Melkisedek sendiri berarti raja kebenaran. Kombinasi dua jabatan, imam besar dan raja ini, dipisahkan di bawah hukum Musa, tetapi disatukan kembali dalam gelar imam besar Yesus. Ketika melihat Daud sebagai raja di bawah hukum Musa, tidak dapat menjadi imam. Sedangkan Harun sebagai imam tidak dapat menjadi raja. Namun dalam Yesus, kita dapat menjadi kedua-duanya, raja dan imam. Sebagian dari kita mungkin tidak menyadari, tetapi kita sudah menjadi itu. Beralih kepada ayat lain dalam Wahyu, lihatlah lengkapnya kekuasaan Kristus. Dalam Wahyu 1 ayat 17-18, ketika ia menampakkan diri sebagai Kristus dari Allah yang bangkit dan dimuliakan kepada Yohanes di Pulau Patmos, ia berkata, Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita melihat ia adalah Tuhan dalam tiga alam. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Seperti telah disebut di atas, kuasa itu telah diberikan kepada orang-orang percaya untuk melaksanakan sebagai wakilnya di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, dan aku kembali ke surga. Siapa yang akan menggunakan kuasa itu? Karena itu pergilah dan demonstrasikan kuasaku. Lihatlah itu tepatnya apa yang Adam harus lakukan. Ia harus mendemonstrasikan kuasa Allah kepada seluruh ciptaan yang mana ia ditempatkan untuk menguasainya. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang dapat dilihat panca indera, dan Allah memberi dia kuasa atas seluruh bumi. Dia wakil pribadi Allah yang kelihatan dengan otoritas untuk melaksanakan otoritas Allah mewakilinya. Apa peran kita dalam Kristus? Sebagai wakil pribadi Allah yang kelihatan dengan otoritas untuk melaksanakan kuasa Kristus mewakilinya. Apa yang hilang dalam Adam direstorasi dalam manusia baru kedua atau Yesus Kristus. Akibatnya, berkat-berkat yang hilang dalam Adam direstorasi dalam Kristus. Ini benar karena kita tidak hanya menerima kembali kuasa atas bumi, tetapi kita memperoleh kembali kuasa spiritual yang mencakup 3 alam, surga dan bumi dan alam maut. Aspek ketiga adalah bagaimana akibat kejatuhan Adam dibalikkan dan dibatalkan oleh manusia baru kedua atau Yesus Kristus. Kita mengatakan bahwa akibat ketiga dari kejatuhan Adam, umat manusia menjadi berada di bawah gangguan dan kendali iblis, jin, roh jahat. Dalam Kristus, orang-orang percaya diberi kuasa atas roh jahat. Mari kita baca beberapa ayat yang membahas hal ini. Ini bagian dari keselamatan kita dalam Kristus, dilepaskan dari ketakutan dan tekanan roh-roh jahat, dan diberi otoritas atas roh-roh jahat. Dalam Lukas pasal 1 yang adalah bagian dari nubuat yang diberikan ayah Yohanes Pembaptis, Zakaria, dan pendahuluan dari Injil. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ayat ini berbicara mengenai apa yang akan datang melalui Mesias adalah penggenapan janji-janji Allah di bawah perjanjian lama. Zakaria berkata bahwa kita akan diselamatkan dari musuh-musuh kita dan dari tangan orang-orang yang membenci kita. Jadi, dalam Kristus kita diselamatkan dari musuh-musuh kita dan dari tangan orang-orang yang membenci kita. Musuh-musuh yang terus-menerus berada dengan kita adalah roh-roh jahat. Iblis adalah musuh kita dan malaikat-malaikatnya di udara. Namun, musuh-musuh kita yang sebenarnya yang terus-menerus secara pribadi hadir untuk mengganggu kita, menyiksa kita sepanjang waktu adalah roh-roh jahat. Namun kita diselamatkan dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua yang membenci kita. Dan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Lukas 1 ayat 74-75, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan sesungguhnya ini benar, kita tidak dapat melayani Allah dalam kekudusan seumur hidup kita, sampai kita sudah dilepaskan dari tangan musuh-musuh kita. Pelepasan sangat penting bagi pelayanan penuh. Tangan musuh-musuh yang kitab suci katakan di sini adalah roh-roh jahat, dan kita dilepaskan dari tangan musuh-musuh itu. Dengan demikian, kita dapat melayani Allah tanpa ketakutan. Seseorang yang belum dilepaskan secara tuntas tidak dapat melayani tanpa ketakutan. Banyak orang Kristen tulus melayani, tetapi tidak tanpa ketakutan, karena mereka belum dilepaskan sepenuhnya secara tuntas dari siksaan, gangguan roh-roh jahat. Namun yang disediakan Allah adalah kita dilepaskan dari tangan musuh-musuh kita, agar kita dapat melayani Dia tanpa ketakutan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ini bukan dalam dunia yang akan datang. Ini dalam dunia sekarang, di mana kita dapat memperoleh pelepasan penuh dari siksaan dan tekanan roh-roh jahat. Kita dapat melayani Allah tanpa ketakutan.
Sangat sedikit orang Kristen yang melayani tanpa ketakutan. Sebagian besar orang Kristen masih ketakutan terhadap apa yang iblis akan lakukan terhadap mereka. Sebagian berada dalam alam spiritual dituduh dan disiksa. Sebagian dalam alam penyakit fisik. Dan sebagian dalam alam kemiskinan keuangan atau frustasi. Namun, yang Allah sediakan adalah kita harus melayani Dia tanpa ketakutan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Setiap pagi ketika bangun, banyak orang yang mengalami rasa ketakutan sudah menunggu di pintu untuk masuk. Jika mereka tidak langsung menyadari status mereka dalam Kristus dan mulai mengucap syukur serta memuji Allah karena apa yang Ia lakukan bagi mereka dalam Kristus, maka mereka tidak dapat melewati hari itu dalam kebebasan penuh. Ada banyak siksaan, ketakutan yang menyerang pikiran mereka. Ketika kita melihat diri kita di cermin, kita katakan, "Terima kasih Yesus, Engkau telah menanggung kelemahan-kelemahanku. Engkau menyembuhkan aku dengan bilur-bilur-Mu." Sesudah kita mengatakan itu beberapa kali, dan kita percaya kita harus membangun diri kita kembali dalam Kristus setiap hari. Itu cara kita memulai 5 menit pertama setelah kita bangun pagi hari. Dalam sebagian besar kasus, hal itu cukup menentukan bagi bagaimana kita akan melalui sisa hari. Kita tidak bicara tentang meluangkan waktu berjam-jam untuk berdoa. Kita bicara hanya untuk mengingatkan diri kita, siapa kita, dan apa yang sudah Kristus lakukan terhadap iblis, dan iblis tidak memiliki hak untuk menghampiri kita. Kita dapat melayani Allah tanpa ketakutan. Kita dilepaskan dari tangan musuh-musuh, dan ini sangat penting. Sekarang kita baca ayat-ayat lain dan melihat lebih jauh bagaimana bekerjanya pelepasan ini. Bukan hanya kita yang tidak perlu takut kepada roh-roh jahat. Sisi lain dari koin atau mata uang adalah roh-roh jahat yang perlu takut kepada kita. Percayalah, mereka takut. Hanya saja mereka mencoba untuk menutupi itu dari kita. Satu dari senjata utama kita adalah darah Yesus Kristus. Seringkali roh jahat mengaum ganas seperti singa menggunakan hujatan. Ketika kuasa Kristus menekan melawan mereka, mereka merengek dan menangis seperti bayi nakal. Namun mereka terus melakukan gertakan selama dimungkinkan. Dalam Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Puji Tuhan, kita punya otoritas atas roh-roh jahat untuk mengusir mereka dan untuk menyembuhkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itu tepatnya apa yang kita sudah peroleh dalam Yesus. Lalu dikatakan dalam Lukas 10 ayat 1 dan 17, kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Ini yang membuat mereka bergembira. Penemuan yang menggetarkan hati. Kata mereka, ketika kami berbicara kepada setan-setan dalam nama-Mu, mereka melakukan apa yang kami katakan. Ketika kami mengatakan dalam nama Yesus, keluar, mereka keluar. Bahkan roh-roh jahat tunduk kepada kami melalui nama-Mu. Ketika Yesus mendengar itu, Ia mengatakan, "Itu baik," dan memperingatkan agar jangan membusungkan dada atau sombong karena itu. Hati-hati, karena itulah yang menjadikan iblis jatuh. Iblis menjadi sombong. Ketika Yesus mendengar itu, Ia ingin mengatakan, jangan membusungkan dada. Itu baik, tetapi hati-hati, karena itu bagaimana cara iblis jatuh. Dalam Lukas 10 ayat 18-19, lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen mempercayai itu, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu? Dan dalam ayat 20, Yesus berkata, "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga."
Kita berhak untuk bersuka cita ketika kita melihat umat manusia dibebaskan. Itu alasan sah untuk bersuka cita. Namun yang harus dijaga, jangan sampai sukacita itu berkembang menjadi kesombongan. Aspek keempat, bagaimana dalam Kristus akibat kejatuhan Adam dibatalkan. Dalam mempelajari akibat kejatuhan Adam, kita mengatakan bahwa seluruh bumi yang dikuasai Adam berada dalam kesia-siaan. Kita mendefinisikan kesia-siaan ini sebagai kegagalan dan frustrasi mutlak. Penebusan seluruh ciptaan dari kesia-siaan terjadi dan akan terus berlangsung hingga akhir zaman melalui umat manusia baru dalam Kristus. Ini bagian dari tanggung jawab kita menjadi instrumen dari penebusan atas ciptaan dari kesia-siaan. Ini penjabaran logis dari penebusan. Seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 19-23. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dalam Roma 8 ayat 19-23, itu dikatakan pengharapan sungguh-sungguh dari penciptaan atau creation, bukan ciptaan, creature. Dengan sangat rindu, seluruh makhluk atau penciptaan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan dan tanpa masuk ke dalam berbagai macam teori. Setiap orang yang sudah lahir baru melalui iman dalam Kristus menerima kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi itu adalah apa yang dinantikan seluruh makhluk. Pernyataan kemuliaan anak-anak Allah, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Itu adalah Allah. Karena akibat ketidaktaatan Adam, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, seperti yang disebut dalam ayat 21. Dengan kata lain, penebusan penciptaan atau seluruh makhluk bergantung pada penyataan anak-anak Allah dalam kemuliaan mereka. Ketika mereka dinyatakan dalam kemuliaan mereka, maka penebusan akan terjadi dalam ciptaan atau seluruh makhluk. Membaca ayat 22, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersalin. Apa yang dilahirkan? Lahirnya zaman baru yang akan tiba pada kebangkitan anak-anak Allah. Hanya ketika tubuh kita ditebus pada waktu kebangkitan dan diubah menjadi serupa tubuh Yesus Kristus, penebusan akan terjadi pada seluruh makhluk. Kesia-siaan terjadi dalam penciptaan melalui kejatuhan umat manusia keturunan Adam. Penebusan akan terjadi atas seluruh makhluk melalui restorasi umat keturunan Adam. Program Allah sempurna dalam setiap detail. Kita dapat bandingkan dengan apa yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 3 dan 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita memiliki kehidupan yang tidak dapat dilihat panca indera. Dunia tidak dapat melihatnya, tetapi kita memilikinya. Dalam ayat 4, Kristus yang adalah hidup kita. Itu satu dari pernyataan yang paling menggetarkan hati dalam seluruh kitab suci. Kristus adalah hidup kita. Paulus berkata, aku hidup tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Hidup ini yang pada saat ini tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, di tingkat-tingkat langit, tidak dapat dilihat panca indera. Namun, ketika Kristus yang adalah hidup kita datang,
kamu juga akan dinyatakan dengannya dalam kemuliaan. Ini penyataan kemuliaan anak-anak Allah. Terjadi ketika Yesus, anak Allah, dinyatakan dalam kemuliaannya, maka kita akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Kita akan memperoleh kemiripan dengan gambar dan rupa fisiknya, His likeness, dan pernyataan kemuliaan anak-anak Allah. Setelah itu, penebusan akan terjadi pada seluruh makhluk. Penebusan ini akan datang dalam 2 fase berturut-turut. Ada periode 1000 tahun disebut milenium, ketika Kristus memerintah di bumi dan Israel akan menjadi pusat dari kerajaannya, dan lokasinya akan berada di Yerusalem. Penebusan dari kesia-siaan akan terjadi secara parsial, dan lalu setelah melewati itu, ada periode lebih lanjut dari Allah ketika penebusan akan menjadi sempurna. Mari kita lihat dalam Yesaya 11. Kita memiliki gambaran kerajaan 1000 tahun Kristus. Dimulai dari ayat 4, ketika Yesus datang dan membaca sampai ayat 9. Yesaya 11 ayat 4. Tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang fasik. Yang dimaksud dengan orang fasik di sini adalah antikristus. Ditulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyaksikan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Ia datang kembali. Melanjutkan gambaran kerajaan 1000 tahun Kristus. Yesaya 11 ayat 6 sampai 7 dan 9. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Kita melihat bagian dari kesia-siaan adalah permusuhan dalam kehidupan binatang. Ini akibat kejatuhan manusia. Tidak begitu pada mulanya. Tidak ada siapapun, tidak ada makhluk memakan makhluk lain. Tidak ada binatang memangsa makhluk lain. Ini akibat dilepaskannya gerombolan setan-setan yang datang ketika kerajaan Adam dialihkan ke iblis. Roh jahat yang telah membuat singa menjadi buas dan kucing menjadi kejam, dan lain-lain. Satu dari akibat kejatuhan Adam adalah kekejaman dan kebuasan di kehidupan binatang. Itu bagian dari kesia-siaan. Ketika kesia-siaan dibatalkan, singa akan makan jerami seperti lembu, dan anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ini akan terjadi dalam masa milenium. Kita melihat kasih karunia Allah membatalkan kutukan, bahkan di dalam perahu Nabi Nuh. Jika kita renungkan, ada kasih karunia besar Allah, sehingga Nabi Nuh dapat membawa semua binatang itu bersama-sama selama berbulan-bulan tanpa konflik. Setiap binatang yang masuk ke dalam perahu Nabi Nuh mengalami perubahan kodrat hanya untuk sementara. Ini sebuah gambaran jika berada dalam Kristus. Ketika kita masuk ke dalam Kristus, kita berhenti membenci satu sama lain. Kita berhenti membenci bangsa lain. Kita mulai mengasihi satu sama lain. Dan jika kita belum memiliki perubahan kodrat itu, apakah kita dapat masuk perahu? Setiap binatang yang masuk ke dalam perahu mengalami perubahan kodrat. Ini gambaran-gambaran parsial dari apa itu kesia-siaan dan bagaimana akan dibatalkan oleh anak-anak Allah. Ada gambaran lain dari masa 1000 tahun dalam Yesaya 65 ayat 17.
Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ini belum digenapi. Lalu dikatakan dalam ayat 18, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Kemudian dikatakan dalam ayat 19, tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan. Lalu ayat 20, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Masih akan ada orang-orang berdosa. Ini belum penebusan penuh terakhir. Makanya ini disebut kerajaan 1000 tahun atau milenium. Sekarang kita melihat bagian dari milenium ke dalam apa yang disebut dispensasi kepenuhan waktu atau pemenuhan atau penggenapan rencana Allah segala zaman. Dalam Efesus pasal 1 dan kita melihat penebusan penuh dari kesia-siaan. Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ini dispensasi atau periode sesudah melewati milenium, perwujudan rencana Allah bagi semua zaman. Ia mengumpulkan bersama semua dalam Kristus menjadi satu. Ini disebut juga dalam 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ayat 28, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kita memiliki tempat khusus dalam rencana itu, karena kita percaya dalam Kristus melalui segala zaman. Kita akan menjadi pujian kemuliaan dari kasih karunia-Nya. Dan lalu kita lihat dalam kitab Wahyu, gambaran lebih lanjut dari hasil akhir penebusan dari kesia-siaan dalam Wahyu 21 ayat 1-5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini sebuah gambaran dari penebusan penuh dari kesia-siaan dalam segala bentuk kesedihan, sakit bersalin, sakit penyakit, semua dihapus. Lalu dalam ayat 9, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Dan apa yang ia tunjukkan kepadaku adalah kota yang kudus itu, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah. Ingatlah, Yerusalem baru bukan surga, melainkan manifestasi akhir dari gereja, dan dalam gereja Allah akan tinggal bersama ciptaannya. Ini rencana tertinggi Allah, didefinisikan dalam kita, tempat tinggal di mana ia dapat menjadikan dirinya selalu ada bagi seluruh ciptaan. Jika kita membaca ayat 24 dan 26, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Perhatikan, kita akan menjadi pusat dari alam semesta, karena Allah akan tinggal bersama kita, dan kita akan menjadi tempat
kepadanya semua bangsa-bangsa yang nanti ada di bumi membawa puji dan hormat. Pada saat itu, kesia-siaan telah dibatalkan sepenuhnya. Setiap kutuk, setiap kesakitan, setiap penyakit atau permusuhan dan kebencian, semua perselisihan, percekcokan atau perpecahan, atau kepahitan telah dibatalkan. Tidak akan ada lagi laut, tidak ada yang memisahkan, tidak ada kepahitan. Kesia-siaan telah dibatalkan, semua terpusat dalam ciptaan baru dalam Kristus. Pengantin atau gereja, pengantin domba Allah. Jadi melalui Adam pertama datang kesia-siaan, melalui umat manusia yang baru di bawah manusia kedua, Yesus Kristus, kesia-siaan dibatalkan. Aspek kelima dan akibat akhir dari kejatuhan Adam yang dibatalkan dalam Kristus, kita sudah nyatakan sehubungan dengan kejatuhan Adam. Akibat kejatuhannya, umat manusia keturunan Adam diidentifikasikan dengan iblis dalam kesalahannya dan pemberontakannya, maka berada di bawah hukuman kebenaran Allah. Sekarang cara ini dibatalkan adalah melalui kematian dan kebangkitan. Umat manusia yang baru diidentifikasikan dengan Kristus dalam kebenarannya, dan maka kita memiliki kuasa atau dominion atas iblis dan seluruh kerajaannya dan semua pasukannya. Kita menjadi instrumen untuk merubuhkan kerajaan iblis. Ini kebenaran besar yang iblis ingin tutup dari orang-orang percaya, karena begitu penting merisaukan dia. Kita instrumen pilihan dalam rencana Allah untuk merubuhkan kerajaan iblis. Mari kita membaca dalam Roma 5. Dasar dari segala sesuatu adalah dibenarkan dalam Kristus, seperti kita dibuat bersalah dengan kesalahan iblis. Kita dibenarkan dengan kebenaran Kristus. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dibenarkan karena iman. Definisi dari dibenarkan seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Itu saja. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita harus berada di tempat di mana tidak ada penghukuman. Maka kita di tempat di mana kita tidak dapat dikalahkan. Melanjutkan Roma 8 ayat 31, 33, 34, 35. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan 3 pertanyaan di atas. Siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Setiap pertanyaan ini dijawab dalam Kristus. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 8 ayat 36-39. Perhatikan baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah atau kuasa-kuasa tidak memiliki kuasa apapun atas kita sekarang. Mengapa? Karena dalam Kristus kita telah ditinggikan jauh di atas malaikat-malaikat dan pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa dan setiap nama, yaitu nama bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Dasar dari semua ini adalah mengakui kebenaran kita dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita tidak lagi bersalah. Kita tidak lagi berada di bawah penghukuman.
kita telah dibenarkan, sebuah justifikasi, seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Sekarang dalam kebenaran Kristus, kita memiliki kuasa atas kerajaan iblis. Ketika kita bersalah, kita berada di bawah kuasa iblis sebelumnya. Tetapi ketika kita dibenarkan, kita memiliki kuasa atas kerajaan iblis, dan kita menjadi instrumen yang dengannya kerajaan iblis dirubuhkan. Mari kita baca ayat-ayat lain yang berhubungan dengan ini. Dalam Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Memindahkan berarti melintasi sepenuhnya roh, jiwa, dan tubuh. Ada dua orang dalam perjanjian lama dipindahkan, Henokh dan Elia. Dan keduanya terangkat meninggalkan bajunya, tetapi tubuhnya terangkat. Kita telah dipindahkan keluar dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anak Allah. Kita tidak berada di bawah kuasa iblis. Kita berada dalam kerajaan Allah dalam Kristus. Iblis tidak memiliki hak dan tuntutan atas kita. Paulus berdoa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Suatu perpindahan, bukan perpindahan parsial di mana sebagian diri kita tertinggal di bawah kuasa iblis, tetapi kita sudah sepenuhnya dipindahkan dari satu alam ke alam lain. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam perjuangan spiritual di mana kita terpanggil dalam Kristus, kita memiliki senjata untuk merubuhkan benteng-benteng iblis dan setiap kubu yang meninggikan dirinya menentang pengenalan akan Allah. Meditasi pada arti dari frasa setiap kubu yang meninggikan dirinya menentang pengenalan akan Allah. Itu termasuk seluruh kerajaan iblis. Kita memiliki senjata untuk merubuhkan kerajaan itu. Dalam Wahyu 12 ayat 9, dilukiskan konflik besar terakhir ini di mana zaman ini akan berakhir, dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tidak ada lagi tempat buat mereka di surga. Dalam Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dengan kata lain, orang-orang percaya di bumi yang akan meraih kemenangan atas iblis, yang akan mengakibatkan dia dibuang keluar dari kerajaannya, yang bersaing dan memberontak di udara. Ini rencana Allah. Kita yang menjadi instrumen untuk membatalkan, melempar dan merubuhkan kerajaan iblis. Satu hal itu yang iblis ingin kita tidak ketahui. Ini fakta, karena sampai kita mengetahuinya, kita tidak melakukannya. Namun, ketika kita mengetahuinya, kita akan melakukannya. Amin.